Perkenalkan, kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Fajrianto Ma'ruf dan Mas Wal Ismail, kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami akan menjelaskan materi yang kami dapat dari mata kuliah Penulisan Public Relation, di mana kami mendapatkan materi tentang penulisan pidato dan presentasi bisnis. Berikut adalah penjelasan materinya mengenai menulis pidato dan presentasi bisnis. Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menulis pidato dan presentasi bisnis. Yang pertama adalah karakteristik naskah pidato dan presentasi. Pidato dan presentasi bisnis bukan hanya cara berbicara kepada sejumlah orang, tetapi juga cara menyiapkan pesan tertulisnya. Ada kalanya public relation berpidato atau presentasi secara langsung tanpa naskah. Bisa saja ini dilakukan jika acara tidak terlalu besar. Tetapi ada baiknya public relation menyiapkan pidato atau presentasinya dengan membuat naskah tertulis sebelumnya. Hal ini memungkinkan yang pertama adalah pidato dan presentasinya fokus dan tidak panjang lebar. Kedua, pidato dan presentasi dapat ditambahi data-data yang lengkap. Ketiga, khususnya untuk presentasi bisnis akan lebih menarik jika dilengkapi dengan PowerPoint atau sarana audio visual lainnya. Public relation mesti mengenal jenis-jenis atau format-format pidato atau presentasi. Format tersebut antara lain naskah, hafalan, dadakan, dan tanpa teks. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan public relation dalam membuat naskah pidato atau presentasi. Pertama, rumuskan tujuan atau topik pokok. Kedua, sesuaikan dengan halayak ataupun audiens. Ketiga, gaya tulisan adalah gaya lisan naskah. Keempat, gunakan bahasa yang konkret. Kelima, gunakan kata-kata atau kalimat yang ringkas. Keenam, gunakan kata kerja aktif. Ketujuh, gunakan variasi gaya bahasa seperti personifikasi ataupun penggunaan ciri orang untuk suatu objek. Kedelapan, jadikan halayak sebagai peserta bukan penonton. Kesembilan, hindari kata-kata yang melemahkan. Kesepuluh, gunakan teknik penyajian pesan yang tepat. Dan 11, naskah ditujukan untuk kepentingan halayak. Selanjutnya yang kedua adalah proses menulis naskah pidato dan presentasi. Hal-hal yang harus kita ketahui dalam proses menulis naskah pidato dan presentasi ada 4 hal. Pertama, persiapan. Dalam persiapan beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, who. Kedua, where. Ketiga, what. Dan keempat, when. Who mempresentasikan dua elemen pembicara dan halayak. Where adalah setting tempat berpidato. Pembicara harus memperhatikan tempat ia berbicara karena mempengaruhi gaya bicaranya. What adalah topik pidato dan when adalah waktu yang diperlukan untuk berbicara. Kedua adalah wawancara. Wawancara ini untuk memperkaya naskah, disesuaikan dengan karakteristik pembicara. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Public relation dalam menulis naskah pidato mesti melakukan penelitian seputar topik yang disajikan. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian dan penulisan naskah. Naskah pidato dibagi menjadi 4 bagian dasar, yakni pembukaan, tesis, tubuh naskah, dan kesimpulan. Pembukaan mesti membuat halayak tertarik dan tetap mendengarkan pidato yang disampaikan. Tesis yang baik mampu membuat halayak memahami arah pidato. Kemudian tubuh naskah berisikan pernyataan-pernyataan atau pembuktian atau data yang ingin disampaikan dalam pidato. Kemudian kesimpulan yang baik haruslah terus terang, singkat dan mengarah langsung ke permasalahan. Yang ketiga adalah arti penting presentasi bagi public relation. Yang pertama adalah aspek efisiensi. Presentasi lisan dapat menerima jawaban, respon dengan cara cepat karena komunikasi dikemas dalam setting kelompok yang memungkinkan umpan balik langsung. Kemudian yang kedua adalah aspek efektivitas. Presentasi lisan memungkinkan umpan balik dari halayak secara verbal dan non-verbal.
Yang ketiga adalah aspek pengaruh. Presentasi lisan tatap muka mempunyai peluang untuk memengaruhi halayak. Hal ini karena sifat presentasi yang memungkinkan penjelasan detail dan contoh-contoh yang nyata. Baiklah, saya Maswulan Ismail. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tentang teknik dasar presentasi dan mengatasi demam panggung. Pada subbab keempat, yaitu teknik dasar presentasi. Dalam teori komunikasi, dikenal prinsip dasar proses komunikasi bahwa komunikasi mencakup isi pesan dan hubungan. Isi pesan adalah pemilihan bahan materi pesan atau simbol dan cara menyusunnya atau message code. Sedangkan hubungan mencakup hal-hal lain yang di luar materi pesan. Hal-hal lain itu antara lain perilaku nonverbal, kemasan pesan, daya tarik fisik komunikator, keakraban, gaya komunikasi, dan cara menyampaikannya. Dengan kata lain, faktor hubungan ini mencakup bagaimana memperlakukan pesan sehingga mudah dimengerti halayak. Dalam teknik dasar presentasi ini dibagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek verbal. Dalam aspek verbal, public relation mesti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Sering ditemui presenter gagap, banyak jeda atau ragu dalam berbicara, dikarenakan kurang pemahaman materi pesan secara optimal. Aspek yang kedua adalah aspek vokal, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, suara bersemangat, riang, dan bersahabat. Yang kedua, suara harus meyakinkan dan menarik. Yang ketiga, volume suara tidak terlalu keras. Yang keempat, kecepatan suara tidak terlalu cepat. Yang kelima, tekanan kata yang antusias dan bervariasi, termasuk tinggi rendahnya kata yang diucapkan. Dan yang terakhir, pengucapan yang jelas. Dan yang ketiga ada aspek daya tarik personal. Yang pertama, pakaian yang pantas disesuaikan dengan konteks komunikasi sewaktu presentasi berlangsung. Yang kedua, sikap tubuh yang rileks dan percaya diri. Yang ketiga, gerakan tubuh yang mendukung pesan-pesan verbal. Yang keempat, hindari aksesoris yang berlebihan. Yang kelima, menjaga kontak mata, lihatlah wajah halayak. Dan yang keenam, menjaga senyum. Pada subbab kelima, yaitu mengatasi demam panggung. Salah satu penyebab presentasi gagal adalah perasaan grogi atau demam panggung. Mikhail Beatty menemukan 5 faktor penting penyebab kegelisahan atau demam panggung, yaitu yang pertama adalah hal baru, di mana situasi yang bersifat baru dan berbeda membuat kita menjadi gelisah. Jika kita sudah mengalami beberapa kali berbicara di depan umum, maka kegelisahan macam itu akan berkurang. Yang kedua adalah status rendah. Jika kita merasa orang lain merupakan pembicara yang lebih baik, maka kegelisahan kita akan meningkat. Dengan berpikir lebih positif mengenai diri sendiri dan dengan persiapan yang matang, maka kegelisahan akan berkurang. Yang ketiga ada kesadaran. Jika kita merasa menjadi pusat perhatian seperti saat berbicara di depan umum, maka kita akan merasakan kegelisahan. Dengan menganggap berbicara di depan umum itu sebagai layaknya orang mengobrol, maka perasaan kita akan membantu mengurangi kegelisahan tersebut. Yang keempat ada perbedaan. Jika merasa bahwa halayak yang dihadapi memiliki sedikit persamaan dengan kita, maka kegelisahan akan meningkat. Karena itu, tekankanlah persamaan dengan halayak saat berbicara di hadapan mereka. Dan yang terakhir adalah pengalaman yang lalu. Jika mempunyai pengalaman demam panggung, maka kecenderungan timbul kegelisahan yang meningkat jika harus berbicara di depan umum. Pengalaman yang positif dalam berbicara di depan umum akan dapat mengurangi kegelisahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.